akan sama-sama melihat. Saya hanya berharap bahwa Pak Prabowo Subianto sebagai presiden saat ini, nyuwun sewu Bapak, ketegasan dan kebijaksanaan Bapak untuk pemberantasan korupsi adalah jalan menyelamatkan bangsa kita. Sebab kalau penindakan hukum diperalat oleh orang lain untuk kepentingannya, maka pemerintahan Bapak yang akan terganggu. Waspada Bapak, tangan-tangan jahil dari oknum-oknum yang saat ini ingin berkuasa terus. Bahaya terhadap pemerintahan Bapak. Waspadalah, waspadalah. Benarkah Hasto Kristianto menjadi tersangka akibat dari perseteruan PDIP dengan Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7? Dan asumsi di tengah publik yang melihat bahwa Hasto memang ditarget akibat dari suaranya yang terlalu keras, terlalu kencang menyerang waktu akhir ini. Asumsi itu hanya perkiraan, itu pemikiran dari beberapa yang beredar di publik, dan pendapat dari teman-teman kader PD Perjuangan yang telah memberikan statement. Kita juga lepas dari upaya Jokowi yang diduga akan mengacak-acak Kongres PD Perjuangan. Ini adalah upaya dari Jokowi yang balas dendam kepada PD Perjuangan dan kepada Hasto karena keluarga Jokowi dipecat dari PD Perjuangan sehingga tidak punya akses lagi untuk masuk di ranah Kongres PD Perjuangan tahun depan. Itu juga semua pendapat. Faktanya seperti apa kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya nanti semua ini akan terbuka ketika Hasto Kristianto membuka banyak hal yang harus dia buka dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Dan semua ini akan menjadi terang benderang ketika fakta nanti akan terbuka. Saya melihat statement dari saudara Guntur Romli, kader PD Perjuangan, menyatakan bahwa Hasto telah menyiapkan beberapa video dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang akan dirilis ke publik nanti terkait Jokowi. Dan menurutnya akan membuat geger. Saya juga menonton pernyataan Bu Koni yang merilis sebuah video menyatakan bahwa telah menyimpan banyak bukti-bukti, dokumen-dokumen penting yang ketika nanti dibuka akan membuat geger dan telah diamankan di Rusia katanya. Semua ini kemudian mengisi ruang perdebatan publik. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang membela Hasto, ada yang menyerang Hasto. Dan sekarang keterbelahan kita ini sungguh membuat saya secara pribadi sangat prihatin. Karena dari peristiwa ini yang dipertaruhkan adalah nasib bangsa dan kondusivitas negara kita. Ketika masyarakat nanti muak dan mual dengan perilaku penegakan hukum yang tidak berkeadilan, maka rakyat akan bangkit melawan, dan ini akan membuat pemerintahan Pak Prabowo Subianto tidak kondusif. Sementara kita sedang ingin mengejar ketertinggalan kita dari beberapa negara tetangga yang sudah maju lebih dulu dari kita. Semua program ini akan terganggu, terhambat, dan yang menanggung risikonya adalah rakyat. Kalau elit pejabat, mereka konglomerat kaya semua tidak akan merasa terganggu, tapi rakyat yang akan menanggung semua akibat dari sini. Betul. Dan kita akan melihat apa yang terjadi nantinya. Apakah memang Hasto akan menembakkan peluru-peluru yang dimilikinya? Kita tidak tahu. Saya hanya berharap dalam kasus Hasto ini keadilan benar-benar ditegakkan dan KPK tidak menjadi alat yang diperalat oleh oknum atau siapapun pejabat negara untuk melawas, menindas lawan politiknya. Ini yang tidak boleh. Saya berharap kalau memang ini murni penegakan hukum, saya akan dukung KPK juga untuk memanggil semua nama-nama yang telah pernah diduga melakukan pidana korupsi dari pejabat-pejabat negara yang ada. Alkes di masa COVID, menteri-menteri sekarang berapa orang yang pernah dipanggil berurusan dengan hukum diduga kuat seperti Erlangga, Zulkifli Hasan, semua itu nama-nama itu panggil dan tuntaskan kasus-kasusnya. Maka Prabowo akan ditakuti dan disegani, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Tapi kalau ini di zaman pemerintahan Prabowo, kalau benar bahwa tangan Jokowi masih cawe-cawe kemana-mana, maka Pak Prabowo akan menjadi sasaran dari ini semua. Saya melihat justru Prabowo nanti akan menjadi korban dari kegaduhan ini, bukan Jokowi, bukan siapa-siapa, tetapi pemerintahan Prabowo Subianto akan menjadi korban dari ini semua dan rakyat yang akan menerima akibatnya. Kalau benar bahwa tangan Jokowi yang cawe-cawe dalam hal ini semua, saya pun tidak tahu. Ini kita sedang membahas tentang opini yang beredar di tengah publik. Jadi bagaimana ini nanti endingnya? Apakah benar-benar Hasto akan dibawa ke pengadilan setelah ancaman dikeluarkan akan membuka banyak hal, video-video bersama bukti-bukti dan fakta-fakta? Apakah kasus ini akan mungkin berlanjut? Ketika ini tidak berlanjut, maka jelaslah clear. Publik akan melihat bahwa ternyata kasus ini memang hanya sebuah permainan.
pesanan, titipan untuk menghabisi Hasto, tapi ketika diancam ditembak balik, kasusnya berhenti. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, kita akan sama-sama melihat. Saya hanya berharap bahwa Pak Prabowo Subianto sebagai presiden saat ini, nyuwun sewu Bapak, ketegasan dan kebijaksanaan Bapak untuk pemberantasan korupsi adalah jalan menyelamatkan bangsa kita. Sebab kalau penindakan hukum diperalat oleh orang lain untuk kepentingannya, maka pemerintahan Bapak yang akan terganggu. Waspada Bapak, tangan-tangan jahil dari oknum-oknum yang saat ini ingin berkuasa terus. Bahaya terhadap pemerintahan Bapak. Waspadalah, waspadalah. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Ferdinand Huta Heian. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, ketika kita melihat memang saat-saat ini ada banyak dinamika-dinamika politik yang begitu luar biasa muncul dari mana-mana, dan ini terjadi diakibatkan karena ambisi-ambisi kekuasaan yang besar yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa yang ingin menguasai negeri ini dengan cara-caranya mereka sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita tahu bahwa dari akhir masa jabatan Jokowi itu sudah dibuat kacau sekacau-kacaunya. Artinya negara kita ataupun demokrasi kita itu sudah tidak sehat lagi. Itu karena siapa? Karena pekerjaan-pekerjaan Mulyono yang membuat kita ataupun memberikan sebuah contoh kepada kita, contoh yang gokil dan tidak layak untuk dipertontonkan sebenarnya, yaitu bagaimana ia menabrak konstitusi. Itu kesalahan yang fatal. Nah, pada kesempatan kali ini ya, Prabowo harus lebih berhati-hati dengan munculnya nama Hasto jadi tersangka korupsi dalam kasus Harun Masiku. Itu adalah pesanan orang-orang yang tidak senang terhadap PDI Perjuangan ataupun orang-orang yang ingin menjatuhkan PDI Perjuangan sehingga di mata dia PDI Perjuangan nantinya sudah tenggelam. Makanya Pak Prabowo, KPK sedang diintervensi oleh satu orang. Apakah Jokowi sudah orang biasa bisa mengatur hukum di Indonesia? Prabowo pasti dapat perlawanan dari kelompok koruptor. Ayo Jokowi, beramai-ramai, jangan sampai kalah sama satu keluarga Mulyono Bos Togel. Ayo cari Jokowi, maksudnya Bos Togel lagi. Luar biasa sekali teman-teman. Hal itu membuat kita jadi semangat untuk mewujudkan mimpi anak-anak muda, mimpi generasi-generasi di Indonesia. Indonesia dalam keadaan bahaya. Ini alarm bagi kita. Ini teguran bagi kita supaya kita lebih menyadari dan mengevaluasi negara ini. Apakah ada perkembangan? Apakah hutang negara makin banyak? Apakah koruptor semakin marah? Indonesia dalam bahaya. Sangat mungkin terjadi revolusi 98 jilid 2. Harus terjadi, mahasiswa, ulama dan rakyat Indonesia siap perang walau nyawa taruhannya. Luar biasa. Ini rusaknya, ini dikarenakan karena tindakan-tindakan gegabah yang dilakukan oleh seorang Mulyono yang menghalalkan berbagai macam cara cuma demi kepentingan anaknya, kepentingan keluarga, kepentingan diri sendiri. Ia berani menghalalkan segala cara itu. Tentunya hal-hal seperti inilah yang membuat kita mulai tidak suka terhadap Jokowi yang memang terlalu nafsu untuk berkuasa, pengen berkuasa. Apa salahnya coba
ketika sudah selesai menjabat sebagai presiden, ya udahlah beristirahat, menikmati masa pensiun gitu. Ya, memang disampaikan, masyarakat juga menyampaikan bahwa sangat setuju ada pihak ketiga yang ikut menggunakan aparatnya demi kepuasan dan kekuasaannya. Masih suka mengintervensi orang-orang, mengintervensi instansi-instansi tersebut, KPK, Kapolri, dan berbagai macam hal lain. Ya, maju terus Bung Ferdinand yang mengatakan kebenaran pasti akan didukung oleh rakyat, karena mereka tahu ketika ada orang-orang yang menjadi garda terdepan telah menyampaikan suatu kebenaran tersebut, ya kita akan dukung mereka. Tindakan-tindakan Mulyono yang begitu luar biasa saat ini yang sulit untuk dihentikan, mungkin dia belum berdamai dalam hal ini. Ya, harusnya lembaga-lembaga institut tersebut, KPU, KPK, ya, Kapolri, dan berbagai macam hal lain, semoga menjaga marwahnya dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat itu tetap ada di dalam tubuh dan diri kalian. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.